jawab kalau nggak mampu jawab. Kalau saya di sini mengatakan, maka kalau hanya bentuk pertanyaan Yesus bersujud dan oten, ya tidak, belum serta-merta harus saya jawab. Kenapa? Karena kalau saya memasukkan dalam konteks keimanan saya harus menjawab seperti ini. Jangan pisahkan antara Yesus, Roh, dan Allah Bapa itu sendiri, seperti itu. Supaya nggak nyasar. Begitu Pak Ustadz yang sangat saya hormati. Jadi sulit akan menjawab, nanti akan berabe Pak Ustadz. Nggak sesuai dengan harapan yang diharapkan sama penonton-penonton yang ada di atas. Begitu Pak Ustadz. Nggak akan nyambung. Iya. Setidaknya kan Anda jawab bisanya dengan data, kan gitu. Atau Anda mau mencontohkan seperti apa? Atau adakah aturan sujud dalam kekristenan? Kan kita juga mau tahu kan kayak gitu. Okay. Karena Yesus bersujud di Matius 26 nomor 39. Gini. Yesus gambaran manusia sempurna. Dengarkan baik-baik ya. Izin penonton di atas, saya sangat menghormati semua. Yesus itu gambaran manusia sempurna yang harus diteladani seluruh umat manusia. Itu yang saya pelajari. Saya tidak mau akan jawab dengan hal-hal yang lain, Pak Ustadz. Ya iya betul. Maksud saya kalau Yesus itu bersujud, ya Pak Kiko ya, apakah Bapak juga ikut dia bersujud gitu? Dan seperti apa? Adakah aturannya di tempat Anda? Atau ada tata caranya? Ataukah ada di gereja Anda juga sujud kayak gitu? Coba dijelaskan. Mencontohkan bagaimana seorang manusia, sekalipun Yesus sendiri, mencontohkan suatu ketaatan itu kepada Sang Ilahi itu. Jadi begitu, karena Yesus itu hakikat yang tiga jadi satu. Yesus itu turun ke dunia menjadi manusia yang sebagai contoh yang sempurna, yang menjadi teladan bagi semua orang. Pak. Yang saya tanya tadi apa sih, Pak? Yang saya tanya, Yesus itu kan bersujud, adakah tata caranya di dalam Kristen? Kayak gitu. Itu Ada. apakah Anda mengikuti? Kan kayak gitu. Taat malah. Atau Anda mencontohkan seperti apa? Kan kayak gitu. Sujudnya seperti apa? Yang diikuti orang Kristen dari Yesus. Coba dicontohkan. Sujud dalam konteks menuruti ajarannya, secara berdua yang benar, perilaku yang benar. Bukan berarti sujudnya itu dalam tindakan begini-begini, bukan begitu Pak Ustadz. Dalam konteks tindakannya, perbuatannya, perilakunya, perkataan baik pun, semua yang menyangkut tata cara, sopan santun, itu menyakup seluruhnya pokoknya Pak Ustadz. Bukan berarti dalam prakteknya sujud dalam arti nunduk seperti itu. Seperti tadi ya, teman saya yang sudah turun. Berarti sujud rohani gitu. Tuh. Sujud rohani. Maksudnya Anda sujud rohani gitu. Ya? Bingung saya jadinya. Kenapa ya harus diketawain padahal nggak lucu Pak Ustadz? Heran saya Pak, penjelasan Anda. Yesus itu, iya masalahnya saya bawa Matius 26 itu ya, 26 itu Yesus sujud di Taman Getsemani, dahinya ke tanah gitu. Lalu Anda menceritakan hal yang lain gitu sujudnya. Nah, saya nggak, cuma saya perlebar sedikit, menunjukkan suatu ketaatan di sana. Iya benar, taat. Yesus itu taat, benar kata Pak Ustadz sesuai judul ini. Kalau Pak Kikonya Ya, makanya, taat nggak ngikutin Yesus? Kalau Yesus kan sujud. Kalau Pak Kikonya taat nggak sama Yesus gitu loh? Ikut nggak setuju? Natalia ya. Biasakan membuat pertanyaan itu jangan seolah-olah menusuk suatu apa namanya. Lebih kepada umum aja gitu. Jangan ada kayak menyerang sedikit gitu ya. Lebih kepada umum. Bertanya sifatnya ya bertanya secara umum. Jangan seolah-olah pertanyaan, bentuk pertanyaannya kayak
Pokoknya sujud ya kami akuin itu bagian dari ketaatan. Memang harus taat itu. Seperti itu, Pak, Pak Ustadz. Pak Kiko, sujud itu bukan teori, bukan penjabaran. Sujud itu adalah apa ya, ritual gitu loh, sebuah ritual. Dari ritual, iya, iya. Jadi, Iya, jadi kira-kira seperti apa yang diharapkan Pak Ustadz untuk jawaban yang sesuai dengan kehendak Pak Ustadz? kalau Yesus itu bersujud di Taman Getsemani lalu dia berdoa dahinya ke tanah, seharusnya kalian yang mengaku pengikut Yesus itu mengikuti cara dia, gitu. Sujud dahinya ke tanah. Bukan kami. Oh, tata cara. Baiklah, kalau hanya tata cara Pak Ustadz, oke lah, mungkin kami tidak sama dengan ritual seperti saudaraku Muslim. Mungkin nggak harus sama Pak Ustadz karena kami kedatangan Kristus membawa perubahan dengan tidak seperti tata cara perjanjian lama yang harus banyak aturan, bahkan sampai berapa ya aturan itu, kalau nggak salah 300 lebih. Hidup mau bebas, semau gue dong hidup kalau kayak gitu, Pak. Bukan. Iya, semau gue itu hidup jadinya. Sebenarnya Pak Ustadz, saya berusaha untuk menjawab dengan apa ya, secara akademik, bukan secara pikiran saya. Yang saya pernah baca, yang pernah saya temukan, yang pernah saya pelajari lah, seperti itu Pak Ustadz. Bukan ngarang-ngarang gitu loh Pak Ustadz. Seperti tadi, bahkan disebut Yerusalem itu gaya bahasa apa ya, peribahasa menandakan Yerusalem itu bagaikan perempuan, diibaratkan suami istri gitu. Tuhan sudah memilih Yerusalem itu bagian dari memang kedatangan Mesias itu. Begitu Pak Ustadz. Pak Kiko kemana mak? Mana sih? Saya tanyakan kan Yesus bersujud itu, apakah Kristen mengikuti sujudnya seperti Yesus? Oh sampai bicara Yerusalem pula. Enggak, yang tadi aja saya sandingkan sedikit Pak Ustadz, saudaraku yang sudah turun. Taat dan sujud dan benar kami lakukan itu Pak Ustadz. Pasti saya udah tahu pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz. Mengikuti Pak Ustadz itu aja. Enggak ngikuti. Mengikuti. Adakah contohnya? Buktinya mengikuti. Bukan peragannya ya yang kami maksud ya. Kami lebih kepada tindakannya, bukan peragan contoh sujud seperti ini yang aku katakan. Bukan kepada peragaan ritual seperti itu yang saya maksud Pak Ustadz, tapi lebih kepada mengikuti aturannya, menjalankan seluruh perintahnya, bukan kepada peragaan. Kenapa sih Pak? Gengsi banget sujud gitu loh. Kenapa Kristen ini gengsi banget sujud? Iya, gengsi banget sujud gitu. Gak apa-apa Pak Ustadz, lihat nih. Gak apa-apa. Enggak, ibadahnya kayak Begini, cara menyembah sang ilah itu bukan berarti Pancasila, satu ketuhanan yang Esa, contoh kedua harus begini, harus begini, harus bukan seperti itu. Tapi bagaimana kamu masuk dalam keimananmu untuk menyembah dan sujud kepada sang pencipta itu? Bukan, oke lah tata cara itu benar, tapi lebih kepada perilakunya, perbuatannya, tindakannya itu. Itu ada nggak Pak diterapkan oleh gereja? Ada, Sujud kayak gitu. ada. Di mana? Saya melakukannya, saya di gereja saya. Di gereja, yang saya maksud di gereja. Nggak kejedot bangku gitu tempat sujudnya. Bisa keluar dari kursi, cari tempat kosong, sujud di sana. iya sempit dong Pak. Gereja itu paling selisih kursi sama kursi itu cuma berapa sih? Aduh, ya sempit dong Pak, jemaatnya gitu banyaknya Bapak ini. Dengarin Mbak Natalia, tapi jangan ketawain ya. Ya itu mah bukan di gereja, ngadi-ngadi Bapak Kiko ini juga. Main kamera. Ada seperti ini, ada. Kenapa nggak ada? Kami harus gini-gini.
Ada seperti ini. Kenapa harus Mbak Natalia yang harus menentang Lah kemana dia? Enggak, aku mau nunjukin data di gereja. The real gereja. Itu udah menyeberang, nggak bisa dong. Kok menyeberang? Data gereja lebih kok. baik Nah kayak ini, ngobrol sama Pak Ustadz. enggak, kalau ini di gereja. Saya cuma nunjuk, kok panas? Ini kan gereja, bukan masjid, kok panas. Ini kan gereja. Nah ini, masa sujud kayak gini sih Bapak? Mbak Natalia yang sangat saya hormati, Anda kan mantan. Kenapa hanya versi satu saja yang ditunjukkan di Ini sini? ada lagi yang lain. Tuh. Ya nggak apa-apa. Seperti Nabi Daud. Ya memang saya nggak permasalahkan. Gini loh Pak, saya kan bilang minta datanya yang sujud. Enggak gini loh Pak, saya nggak mengatakan dengan adanya ini berarti ini salah. Enggak, saya nggak bilang gitu. Yang kita minta data sujud. Kalau Bapak bilang kenapa harus pakai data, lah buktinya ritual di gereja aja ibadahnya mereka posting kok. Ini ada kayak gini tapi nggak bersujud gitu loh. Di mana datanya mereka bersujud di gereja? Sedangkan definisi sujud aja, kalau kita lihat di dalam KBBI, ini ya Pak, biar Bapak nyambung dulu ke poinnya. Sebentar Pak, biar Bapak nyambung ke poinnya. Ya, biar nggak muter-muter. Karena sujud berdasarkan Aku dengerin. enggak. Justru saya ini NKRI banget ya, sebagai bahasa pemersatu Indonesia itu bahasa Indonesia ya. Oke, sujud berdasarkan KBBI itu kan berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Ya, misalnya pada waktu sholat. Kemudian bersujud, kita lihat bersujud ya. Bersujud itu membungkuk dengan meletakkan dahi ke lantai dan bertelekan dengan kedua belah tangan. Nah, kalau kita lihat di data di dalam Matius 26:39, di sini Yesus jelas. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Jadi sujudnya Yesus ini kita bisa lihat definisi sujud. Yesus itu berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Nah, kalau di gereja ini ada nggak sih orang Kristen dalam ibadah raya di gereja mereka melakukan ritual seperti ini, gerakan seperti ini, ada nggak? Di gereja mana Pak? Datanya di mana? Saya nanti selebkan hari Minggu. Lihat ya. Kayak ini sampai minggu. Kenapa diketawain? Lah orang saya pelakunya. Pak Ustadz, Iya gereja. mendengarkan loh, menghormati pendapat sekalipun mungkin salah sama beliau. Tapi didengarkan loh Mbak Natalia, bukan disangka. Kenapa harus disangkal Mbak Natalia? Aku melakukannya. Sebentar, saya ini nyangkal apa? Tuh data juga nggak ada yang ditampilin apa yang saya sangkal. Datanya nggak ditampilin apa yang saya sangkal, kecuali Bapak nampilin data terus saya sangkal, itu baru namanya nyangkal. Kan Bapak nggak nampilin data kok bilang saya nyangkal, gimana sih Bapak ini? Silakan Ustaz. Masalah tata cara perilaku untuk sujud melakukan tata cara tersebut tadi nggak harus, kan ada ininya, nggak sujud terus. Ada saatnya ya seperti tadi yang mutar-mutar itu, yang ada tarian-tarian itu ada. Nanti saatnya mungkin sujud. Lah, Itu Pak, saya mau nanya, tarian-tarian itu ada nggak diajarkan Yesus itu Pak? begini, versi keyakinan saudaraku yang aku sandingkan ya, kami tidak terpaku lagi pada aturan perjanjian lama. Paham Pak Ustadz? Jadi kalau Pak Ustadz benar ini, kalau memang selalu terpaku dalam perjanjian lama, akan benarlah yang disebut Pak Ustadz ini. Jadi kami kedatangan Kristus sudah membuka tembok pemisah itu, menghancurkan tembok pemisah itu supaya seluruh umat manusia dapat diselamatkan. Bukan itu Pak Ustadz yang dimaksud. Bukan hanya sekedar ritual Pak Ustadz, tata cara, tata laksana, bagaimana harus begini, harus sujud. Lebih baik perilakunya sujud daripada tata cara. Saya tidak mencontohkan untuk semua itu Pak Ustadz. Lebih baik tata cara saya kurang mungkin ya, tapi saya bisa menghormati semua orang. Itu yang nomor satu kunci. Jangan kalian berisik. Boleh gitu, hormati Pak Ustadz. Mungkin ada pertanyaan yang lain Pak. Udah, itu jawaban Anda. Aku Oh, hormati Pak Ustadz. Silo Pak Ustadz ya, gini Pak Ustadz. Aku tidak dalam konteks apa namanya,
puasa saudaraku yang sedang dijalankan sekarang, kira-kira pertanyaan gini, berapa persen, tidak ada maksud ya, aku hanya bertanya karena saya di lingkungan saya 99,99% beragama Muslim, karena saya pedagang, benar Pak Ustadz ya? Oke. Saya tanya, kenapa kamu di kantin? Bukankah kamu sekarang sholat? Tapi saya tidak memojokkan atau bahkan menuduh. Maksud saya, kenapa mereka nggak puasa Pak Ustadz? Mungkin ada halangan kah? Laki-laki loh, bukan cewek ya? Ya. Ini Pak, ya, ajarannya mewajibkan puasa. Ya. Ajaran. Kalaunya dia tidak mengikuti ajaran Islam, berarti itu oknum yang bermaksiat. Oke. Gitu. Oknum yang bermaksiat yang melanggar batasan agama. Oh. Kan puasa sudah jelas ada jawabannya ya teman-teman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kayak gitu. Diterangkan, Jadi perintah puasa itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah nih sebentar. Terjemahannya Pak Ustadz ya, karena besok kami Ya, nanti saya terjemahin. Oke. Ya. Iya Pak, iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi kalaunya ada yang tidak puasa, ya, satu, ya kita tanya dulu, ya, mungkin entah dia ada halangan atau ada uzur. Itu yang pertama, nggak berburuk sangka dulu gitu. Iya. Terus yang kedua, kalau dia tidak puasa dengan sengaja, ya itu artinya oknum yang bermaksiat, yang tidak mengikuti agamanya, cuma KTP-nya doang Islam, gitu. Saya hanya begitu Pak Ustadz. Aku hanya Iya. sebatas bertanya. Mungkin besok. Nggak apa-apa Pak, Iya, oke. nggak apa-apa. Di sini penonton yang saya hormati, tidak ada maksud dan saya selalu membawa kesejukan buat semua kita. Itu Pak Ustadz. Gak apa-apa, bagus Anda menanyakan itu Pak. Kalaunya dia makan di tempat Bapak, udah kau nggak taat sama agamamu, bilang aja kayak gitu. Gak apa-apa ya Pak Ustadz. Ya, Oke, iya. biar tahu gitu. Ada lagi Pak Kiko, kalau yang nggak ada saya ganti dengan yang antri di bawah nih. Puasa sebetulnya apa? Dengan senang hati Pak Ustadz, Mbak Natalia sudah bisa berdiskusi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Makasih ya Pak Kiko ya atas diskusinya. Selamat malam. Selamat malam, Pak Ustadz. Istirahat.